lagi dengan saya di OTM Channel. Halo adik-adik, para pelajar yang hebat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini kita akan coba membahas siklus pembelahan sel yang akan kita mulai dari proses interfase. Oke, silakan diikuti videonya. Jangan di-skip supaya Anda bisa memahaminya dari awal sampai akhir. Oke, mari kita mulai. Siklus sel itu dimulai dari interfase, kemudian fase pembelahan, kemudian berakhir lagi di interfase. Interfase merupakan bagian dari siklus sel di mana sel berada sebagian besar dalam proses hidupnya di fase ini. Hampir 90% sel berada dalam proses interfase. Jadi kalau kita lihat pada lingkaran ini, interfase itu sendiri mulai dari G1, kemudian fase sintesis, sampai ke fase G2. Nah, jadi hampir 90%. Nah, sementara fase M atau fase mitotik itu hanya berkisar 10%. Fase mitotik ini adalah fase pembelahan yang terdiri dari fase-fasenya yaitu profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase. Kita akan bahas mulai dari fase G0, kemudian fase G1, fase S, fase G2. Nah, untuk yang ini kita akan bahas tersendiri videonya, yaitu dalam proses pembelahan mitosis. Mari kita mulai fase G0. Fase G0 atau senescent state ini sebenarnya di luar dari fase siklus sel. Apa yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, fase ini sebenarnya berada di luar siklus sel. Jadi merupakan fase istirahat yang sebenarnya. Jadi tidak lagi melakukan proses pembelahan. Jadi dia tidak termasuk di dalam fase atau siklus sel yang kita sebutkan tadi. Nah, sel tidak mengalami pembelahan dalam fase G0 ini, baik pada saat istirahat maupun pada saat maturasi. Contoh sel yang masuk ke dalam fase G0 ini, misalnya sel saraf, ya, kemudian sel jantung, kemudian sel darah merah. Nah, contoh sel yang masuk ke dalam fase G0 maupun masuk juga ke siklus sel itu misalnya sel-sel hati, kemudian sel usus. Lalu kemudian ada sel yang selamanya berada pada siklus sel. Ini adalah sel-sel yang aktif membelah, misalnya sel epitel, yang memang ini hampir terdapat pada seluruh tubuh kita dan diperlukan untuk proses-proses metabolisme tubuh. Nah, apa yang membuat sel berada pada fase G0? Yang pertama adalah faktor internal dari sel itu sendiri, misalnya program genetik sel. Kemudian bisa juga faktor eksternal, contohnya misalnya ketersediaan nutrisi. Oke, selanjutnya mari kita lihat fase G1 atau GAP1 atau growth. Nah, fase ini merupakan fase awal dari proses interfase itu sendiri. Pada fase ini terjadi metabolisme sel berupa proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian terjadi proses pembentukan berbagai jenis protein melalui proses transkripsi dan translasi. Kemudian pada fase ini juga terjadi proses duplikasi atau penggandaan organela sel, sehingga selnya sebelum membelah organel selnya sudah disiapkan. Kemudian terjadi proses penambahan volume dan diameter sel. Pada fase ini juga terjadi proses regulasi. Apakah sel akan terus ke fase berikutnya, yaitu fase S, atau masuk kembali ke fase G0. Kemudian pada fase ini terjadi pengecekan, kerusakan-kerusakan selama proses interfase, dan juga regulasi checkpoint. Selanjutnya mari kita masuk ke fase S atau fase sintesis. Banyak hal yang terjadi pada fase ini, terutama proses sintesis. Yang pertama adalah proses replikasi DNA. Proses replikasi DNA itu akan dibahas tersendiri. Silakan kalian tonton di OTM Channel bagaimana proses replikasi DNA. Kemudian yang ketiga, pada fase ini juga terjadi replikasi sentriol, di mana organela ini yang sangat penting
dibutuhkan dalam proses pembelahan sel nantinya. Kemudian yang keempat, pada fase ini juga terjadi proses pembentukan membran sel. Dan yang kelima, fase sintesis menjaga eksistensi gen supaya tetap lestari dari generasi ke generasi. Selanjutnya sel akan masuk ke fase G2. Ini adalah fase terakhir dari proses siklus interfase. Nah, pada fase ini sel akan mengalami proses pertumbuhan. Yang kedua, pada fase ini akan terjadi proses pembentukan berbagai jenis protein dan organela sel. Kemudian yang ketiga, pada fase ini juga akan terjadi pembentukan berbagai jenis enzim yang nantinya sangat diperlukan untuk masuk ke fase M atau fase mitotik. Kemudian pada fase G2 juga akan terjadi pengecekan terakhir atau regulasi checkpoint untuk melihat apakah ada kerusakan DNA yang direplikasi. Nah, di sini juga akan ditentukan apakah sel akan lanjut ke fase mitotik atau akan kembali ke fase G0. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.